Dalil tentang kewajiban khalifah tidak serta-merta bisa digunakan sebagai sebuah kewajiban terhadap sistem penegakan khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meluruskan narasi Rahmat S. Labib yang disebut ulama di dalam kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Apakah ada dalilnya kewajiban menegakkan khilafah? Wah, dia bilang ada, kemudian mengutip Imam An-Nawawi dan sebagainya. Coba Anda dengarkan. Dan sebenarnya tentang khilafah ini bukanlah perkara yang asing dalam Islam, karena perkara khilafah itu bukan sesuatu yang menjadi ikhtilaf, menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagai contoh misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim, beliau menegaskan dengan tegas, wa ajma'u ala annahu yajibu alal muslimina nasbu khalifah wa wujubuhu bisyar' la bil aql. Dengan tegas beliau katakan bahwa mereka berijma. Mereka di sini adalah kaum muslimin. Mereka semua bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ala annahu yajibu alal muslimina, bahwa wajib atas kaum muslimin nasbu khalifah, mengangkat seorang khalifah. Nah, apa yang dikatakan oleh Rahmat S. Labib adalah terkait pengangkatan khalifah, pengangkatan imam, nasbul khalifah, nasbul imam, ya. Dan pengangkatan khalifah seperti yang saya katakan di awal tidak ada perselisihan. Karena apa? Di dalam mazhab-mazhab fikih sekalipun juga terkait dengan kepemerintahan, mengangkat imam, mau disebut khalifah, adalah sesuatu yang bersifat fardu bila khilafin baina ahlul haq wala ibrah. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli kebenaran. Ya, kecuali ada satu yang disuarakan atau direpresentasikan dari kelompok Qadariyah, ya, itu aja, ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi terkait dengan sistem khilafah itu ada perbedaan pendapat. Dan dalil tentang kewajiban khalifah tidak serta-merta bisa digunakan sebagai sebuah kewajiban terhadap sistem penegakan khilafah. Karena apa? Secara morfologis misalnya khalifah dan khilafah, kalau berbicara terkait dengan asal usul kata, ya jelaslah berhubungan, ya. Tapi khalifah bisa ada tanpa khilafah. Sebab mewujudkan kehadiran khalifah adalah kewajiban dan menerapkan khilafah adalah sesuatu yang tidak diwajibkan oleh mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah di dunia ini. Nah, jadi sebuah kesalahan besar jika ada pernyataan seperti ini. Dosa karena belum tegaknya khilafah Islam tetap melekat pada seluruh kaum muslimin adalah kesalahan dan argumentasi yang menyesatkan kita umat Islam. Dan pernyataan itu terdapat di dalam ruang doktriner kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Saya pernah baca ini di majalah Al-Wa'i mereka. Nah, kemudian ya yang berikutnya juga adalah bahwa tentang patuh dan taat. Jadi kata Rahmat S. Labib, kalau kita sudah menganggap bahwa khilafah adalah sebagai sebuah kewajiban, maka kita harus patuh dan taat. Nah, di sini ada cuplikan hadis yang dia kutip. Mestinya seorang muslim itu sikapnya adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah sifat seorang muslim terhadap syariah. Innama kana qaulal mu'minina idza
du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin itu adalah ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka. Ayyaqulu, ucapan yang keluar dari mereka adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah, kalau kita melihat ya dari model narasi Hizbut Tahrir selama ini, maka sebenarnya posisi khalifah dalam sistem khilafah yang dipersepsikan oleh Hizbut Tahrir itu sama kayak autokrasi. Ya, seorang di dalam sistem autokrasi itu pemimpinnya sesuka hati dia. Dan di dalam sistem khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir kan khalifahnya seumur hidup, sampai dia mati baru digantikan. Makanya mereka itu sering juga mengutip salah satu hadis Nabi, ya, terutama aktivis-aktivis mereka, bahwa penguasa atau khalifah adalah bayangan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya maka Allah akan memuliakan. Siapa yang merendahkan maka Allah akan merendahkan. Bayangin mereka ikat dengan doktrin yang begitu. Itu kalau orang Muslim tidak ngerti agama selesai, Pak. Dikibulin sama narasi begitu. Nah, seharusnya ketika mereka menggunakan hadis ini seharusnya bisa menjadi introspeksi mereka. Apa itu? Bahwa mereka harus taat pada pemimpin yang sah saat ini agar mereka dimuliakan Allah. Dan lucunya di dalam sistem khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir, ya, kalau nih sudah ada orang dibaiat, ya, ada orang dibaiat. Terus ada orang yang tidak berbaiat sebelumnya, maka dia dipaksa untuk berbaiat sampai dia berbaiat. Nah, kalau saya misalnya tidak ikut berbaiat, apa konsekuensinya? Orang itu harus diperangi. Coba Anda pikirkan. Enakan mana di zaman saat ini dengan sistem khilafah yang ditawarkan HTI? Sekarang mereka sudah mengaku sebagai oposisi, tidak pernah taat kepada pemerintah, tidak diperangi juga. Dilarang mereka bukan dalam pengertian diperangin. Kalau kita berada di sistem pemerintahan mereka, habis kita, Pak, diperangin. Nah, itulah kenapa mereka ini sering menggunakan legitimasi dalil agama untuk kepentingan gerakan partai politiknya dia. Nah, yang terakhir, dia mengatakan bahwa ada orang yang menganggap bahwa khilafah Rasyidah ini mudarat. Ada orang yang mengatakan bahwa khilafah itu lebih banyak mudaratnya. Dan tentu dengan alasan itu, lalu kemudian khilafah itu harus ditinggalkan, dicegah bahkan dihalangi karena menimbulkan mudarat. Sebenarnya bukan khilafah Rasyidah yang ada di dalam kitab dan diperspektifkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mudarat atau tidak. Yang dikatakan mudarat itu adalah sistem khilafah yang ditawarkan oleh kelompok Hizbut Tahrir. Ini gimana masa ketua DPP HTI kok otaknya nggak nyampe sih. Khilafah yang ditegakkan atau yang ingin ditegakkan khilafah yang ditegakkan oleh Hizbut Tahrir adalah sudah direkam oleh berbagai macam buku dan referensi yang di dalamnya terjadi berbagai macam kebrutalan dan kejelekan. Ya, misalnya karena mereka ini sudah, beberapa aktivis Hizbut Tahrir ini sudah mungkin kewalahan, ya, kapan ini khilafah tegak yang dijanjikan para pemimpin mereka ini. Kemudian aktivis-aktivis mereka, ya, tidak saja di Indonesia, di luar negeri itu sudah berupaya untuk melakukan kudeta. Tapi kalau Anda berbicara dan mereka lepas tangan. Wah, itu mah aktivis murtad itu. Mereka tidak bakal mengakuin. Padahal mereka itu adalah terdaftar sebagai anggota atau hizbiyin. Orang yang telah berbaiat terhadap partai politik Hizbut Tahrir. Nah,
Upaya pengambil alihan kekuasaan yang sah ya dan upaya kudeta sudah memang berkali-kali dilakukan oleh aktivis-aktivis Hizbut Tahrir ini. Seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir 1973 ya. Di saat bersamaan juga di Irak, Sudan, kemudian Tunisia, Aljazair tahun 1973. Walaupun itu gagal. Nah, ketika menyadari bahwa cara begitu gagal, mulai lagi mereka ya melakukan atraksi-atraksi di lapangan dengan narasi-narasi dan wacana pembinaan masyarakat melalui dakwah. Ya, melalui ghazul fikr, perang pemikiran dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka ini jejak digital mereka sudah direkam oleh dunia. Oleh sebab itu, Indonesia bukan negara pertama yang menjadikan mereka sebagai organisasi terlarang. Ya, negara-negara sebelumnya sudah. Karena apa? Bukti-bukti bahwa mereka telah melakukan kudeta di sana sini ini sudah menjadi bukti nyata dan tidak bisa disangkal. Ya, penyangkalan mereka tidak disertai bukti juga. Paling wah itu bukan aktivis HTI, itu bukan aktivis Hizbut Tahrir, paling gitu-gitu aja. Jadi apa yang saya ingin katakan bahwa kelompok Hizbut Tahrir ini adalah kelompok partai politik ya yang didanai oleh luar negeri, memiliki kepentingan global untuk memporak-porandakan Indonesia, memecah belah antara muslim dengan non-muslim. Tetapi di dalam memporak-porandakan itu, mereka melegalkan dalil-dalil agama untuk kepentingan gerakan politik mereka. Justru ini adalah gerakan yang paling berbahaya dibandingkan kelompok atau organisasi yang tidak menjadikan agama sebagai ideologi di kelompoknya. Jadi ini kenapa harus kita waspadai. Jadi tidak semua orang ketika berdalil tentang agama kemudian kita seenaknya kemudian sami'na wa ta'na, tunduk dan patuh. Tidak. Kita lihat dulu. Kita tracking dulu siapa nih orangnya, apa kepentingannya, siapa yang bayar dia. Agar apa? Cara pandang kita terhadap sesuatu menjadi luas. Jadi, apa yang saya ingin katakan kepada Anda, berhati-hatilah terhadap orang yang memakai jubah agama untuk kepentingan politik, khususnya kepentingan global mereka. Terima kasih, salam waras.